Pada tahun 1947 yang panas, di dalam sebuah ruangan besar di Universitas Harvard, sebuah mesin raksasa berdetak dengan irama elektromekanis. Inilah Harvard Mark II, salah satu komputer pertama di dunia. Tim insinyur yang brilian, dipimpin oleh Grace Hopper, seorang perwira Angkatan Laut As yang visioner, bekerja tanpa lelah. Mereka mengandalkan mesin ini untuk perhitungan yang rumit. Suara klik dan deru dari ribuan relay menjadi musik latar pekerjaan mereka. Setiap komponen harus bekerja dengan sempurna untuk menghasilkan jawaban yang benar. Grace Hopper, dengan tatapan tajamnya, sedang memeriksa hasil cetakan dari komputer. Ketelitian adalah kunci dalam pekerjaan mereka. Namun, pada suatu hari di bulan September, mesin itu mulai bertingkah aneh. Perhitungan yang seharusnya benar, tiba-tiba menghasilkan kesalahan. Tim segera berkumpul. Mereka menjalankan ulang program, tetapi hasilnya tetap sama, salah. Frustrasi mulai terasa. Mesin senilai jutaan dolar ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak ada yang tahu mengapa. Kita harus memeriksanya secara manual, kata Grace. Satu persatu, setiap sirkuit. Pencarian pun dimulai. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mereka memeriksa setiap sambungan kabel, memastikan tidak ada yang kendor atau salah pasang. Jam-jam berlalu. Ruangan yang tadinya ramai dengan suara mesin, kini dipenuhi kesunyian yang tegang. Seorang insinyur menggunakan alat uji untuk memeriksa tegangan di salah satu relay. Semuanya tampak normal. Mereka menelusuri logika sirkuit pada diagram besar, mencoba menemukan di mana letak kesalahannya. Pencarian berlanjut ke panel F, bagian dari komputer yang terkenal rumit. Tiba-tiba, seorang insinyur berhenti. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa pada salah satu relay. Grace, coba lihat ini, panggilnya. Grace Hopper segera mendekat. Dengan sangat hati-hati, menggunakan pinset, mereka mencoba mengambil benda asing itu. Dan di sanalah penyebab semua masalah. Seekor nengat kecil yang mati telah menyebabkan korsleting pada sirkuit. Tim terdiam sejenak, lalu tawa kecil pun pecah. Setelah berjam-jam bekerja keras, penyebabnya adalah seekor serangga kecil. Grace Hopper mengambil buku catatan, logbook, komputer. Dia punya ide untuk mencatat penemuan unik ini. Dengan hati-hati, dia menempelkan nengat itu ke halaman buku catatan menggunakan selotip bening. Di samping bangkai nengat itu, dia menulis sebuah catatan yang akan menjadi bersejarah. Tulisannya berbunyi, First Actual Case of Bug Being Found. Inilah momen di mana istilah bug secara harfiah tercatat untuk pertama kalinya dalam sejarah komputasi. Setelah bug dihilangkan, para insinyur menutup kembali panel komputer. Mereka menjalankan kembali program yang sebelumnya gagal. Semua menahan napas. Mesin berderak dan berbunyi, lalu hasil cetakan keluar. Kali ini, perhitungannya sempurna. Sorak-sorai dan kelegaan memenuhi ruangan. Masalah telah terpecahkan. Proses menghilangkan serangga dari relay itu kemudian mereka sebut sebagai debugging. Sejak saat itu, setiap kali ada kesalahan atau masalah pada program komputer, para insinyur akan menyebutnya sebagai bug. Dan proses untuk menemukan serta memperbaiki kesalahan itu dikenal sebagai debugging. Kisah ngengat di Harvard Mark II menjadi legenda di dunia teknologi. Buku catatan asli dengan nengat pertama itu kini disimpan di museum, sebagai bukti nyata dari salah satu momen terpenting dalam sejarah komputer. Grace Hopper, sang pelopor, terus memberikan kontribusi besar bagi dunia komputasi sepanjang hidupnya. Setiap kali seorang programmer berjuang mencari bug dalam jutaan baris kode, mereka sebenarnya sedang meneruskan tradisi yang dimulai oleh tim Harvard Mark II. Dari seekor serangga kecil, lahirlah sebuah istilah yang mendefinisikan salah satu tantangan terbesar dalam dunia digital. Kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang, solusi untuk masalah yang paling rumit bisa jadi sangat sederhana dan tidak terduga. Dan bahwa di balik setiap baris kode dan sirkuit, selalu ada sentuhan manusia, lengkap dengan humor dan kecerdikan mereka. Jendela di ruangan komputer Harvard memperlihatkan sore hari yang mulai gelap, namun lampu di dalam tetap menyala terang. Sebelum kejadian itu, kesalahan mesin hanya disebut sebagai kesalahan atau gangguan. Namun, penemuan nengat itu memberikan nama yang lebih personal dan mudah diingat untuk masalah teknis. Istilah ini menyebar dengan cepat di antara komunitas insinyur dan ilmuwan komputer yang masih kecil pada saat itu.
Bahkan saat komputer beralih dari relay elektromekanis ke transistor dan sirkuit terpadu, istilah bug tetap bertahan. Ini adalah bukti bagaimana sebuah anekdot sederhana bisa membentuk bahasa sebuah industri selamanya. Kisah ini bukan hanya tentang asal mula sebuah kata, tetapi juga tentang semangat pemecahan masalah. Semangat yang dimiliki Grace Hopper dan timnya, ketekunan, rasa ingin tahu, dan sedikit humor. Jadi, lain kali Anda mendengar tentang bug di perangkat lunak Anda, ingatlah kisah nyata seekor ngengat. Dan para pelopor yang, saat menghadapi masalah, tidak hanya menyelesaikannya, tetapi juga memberinya nama yang abadi.